Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa share dan like video ini, juga subscribe channel kita dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat video terupdate dari kita. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bunda, apa kabarnya nih? Alhamdulillah kalau anak-anak Bunda pada sehat semuanya. Buat namanya, Bunda doakan semoga sehat-sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bunda, Bunda mau tanya nih. Hari ini ada yang tahu tidak? Ada acara apa di sekolah kita? Oh iya, benar sekali. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan drama. Ayo, siapa yang tahu judul drama kita hari ini apa ya? Ya, betul, judulnya Pak Petani yang Sombong. Nah, di dalam kegiatan drama ini nantinya akan ada yang berperan sebagai Pak Petani, beruang, kelinci, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita berdoa dulu ya. Sekarang anak gurunya tampungkan tangan, kita baca doa. Mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya sudah berdoa bersama-sama. Sekarang tibalah saatnya kita untuk melihat kegiatan acara kita berikut ini. Pada suatu hari di desa yang terletak tak jauh dari kaki bukit, tinggallah seorang Pak Petani dengan tanah kebunnya yang sangat subur, sehingga jika ia ingin menanam tanaman wortel atau tanaman lainnya tumbuh dengan sangat cepat. Pak Petani setiap harinya selalu menjaga dan merawat tanamannya dengan baik, mulai dari pagi hingga petang, sehingga membuat tanaman-tanaman Pak Petani tampak baik dan menyehatkan untuk dimakan. Di suatu siang yang amat terik, terlihatlah dari kejauhan tanaman Pak Petani yang sangat subur oleh kawanan kelinci yang sedang mencari makan. Kawanan kelinci pun menghampiri Pak Petani yang sedang membersihkan rumput di sekitar tanamannya. Salah satu kelinci berkata, "Hai Pak Petani, aku lihat tanaman wortelmu amat segar. Bolehkah aku memintanya sedikit untuk aku dan teman-temanku yang sedang kelaparan mencari makan?" Kelinci bertanya dengan wajah yang sangat girang, berharap Pak Tani memberikan sedikit wortelnya. Dan Pak Petani menjawab dengan wajah ketus, "Enak saja, aku menanam semua ini dengan susah payah. Setiap pagi dan petang aku selalu menyiram dan merawatnya. Lalu tiba-tiba kamu datang untuk memanennya tanpa ada membantu atau untuk merawat tanaman wortelku." Kelinci menjawab, "Aku hanya meminta sedikit saja, tidak meminta sebanyak yang kau pikirkan."
Aku dan teman-temanku sudah berkeliling bukit mencari wortel, tetapi tidak ada yang tumbuh. Dan saat di sana kami melihat dari kejauhan tanaman wortelmu yang sangat subur dan segar. Pak petani pun menjawab, lantas aku harus peduli denganmu, memberi sebagian wortelku untukmu dan teman-temanmu. Oh tidak, aku tidak akan memberinya. Kelinci pun menjawab, mengapa kamu sangat kikir Pak petani? Semua tanamanmu ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa izin darinya, mana mungkin tanaman wortelmu ini bisa tumbuh dengan sangat subur. Pak petani kembali menjawab, siapa bilang? Semua tanaman aku ini aku merawatnya setiap hari, mulai dari pagi dan petang, sehingga tanaman-tanamanku ini tumbuh dengan baik dan amat subur. Salah satu tanaman bunga yang ada di sekitar kebun Pak Tani berkata, jangan sombong seperti itu Pak Tani. Kami sebagian tanaman tidak akan melupakan karunia-Nya. Juga benar tidak teman-teman? Iya benar. Betul itu Pak Tani, sahut tanaman lain yang ada di sekitar kebun Pak Petani. Selang beberapa lama, hewan-hewan lainnya pun melintas dan melihat perdebatan antara Pak Tani dan kelinci. Mereka mencoba untuk membantu menyelesaikan dan menghentikan perdebatan itu. Salah satu hewan, yakni seekor burung berkata, kelinci, ada apa ini? Kok pada ribut seperti ini? Coba jelaskan kepadaku. Hanya beruang dengan rasa penasaran. Kelinci pun menjawab, Pak petani sangat kikir dan sombong. Kami hanya meminta sedikit saja wortel padanya. Kami tidak bermaksud untuk meminta semua tanaman Pak petani yang ada di sini. Tetapi beliau tidak memberikannya. Bahkan beliau marah-marah dan mengatakan bahwasanya semua tanaman ini adalah semata-mata hasil kerasnya. Padahal semua tanaman ini adalah rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, Pak petani, mengapa kamu bersikap seperti itu? Memang betul bahwa tanaman ini adalah hasil kerja kerasmu, tetapi kita tidak boleh mengingkari bahwasanya tanaman dan ini adalah rezeki dari karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan untuk kamu. Nah, sebagian bentuk rasa bersyukur kita ada baiknya rezeki yang kita peroleh itu kita berikan kepada makhluk hidup yang lain agar kita diberi rezeki yang banyak. Benar Pak petani, tidak ada salahnya kita saling berbagi dan saling menolong kepada makhluk yang membutuhkan, sahut singa dan harimau. Iya, betul itu akan menambah rezekinya. Sahut ayam juga. Pak petani merasa terjubur oleh perkataan beruang. Hei beruang, sudahlah, tak usah campur dan tak usah kau mengajariku. Aku lebih paham dan lebih mengerti karena aku ini manusia yang berakal, bukan seperti kalian, hanya seekor hewan yang hanya tahu untuk makan saja tanpa mau berusaha. Kasar sekali perkataanmu Pak Tani, sahut sapi yang merasa tersinggung. Sekiranya kamu sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendirian di bumi ini Pak Petani, sahut burung dan kura-kura.
Melihat Pak Petani mulai tersudutkan oleh perkataan hewan-hewan lain, kelinci mengambil sikap bijak dengan berkata, "Pak Petani yang baik hati, terima kasih atas ucapanmu. Kami mohon maaf jika kami mengganggu waktumu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungimu dan menambahkan rezekimu. Ayo teman-teman, kita kembali ke rumah kita masing-masing." Kelinci dan hewan-hewan lainnya pun berlalu meninggalkan kebun Pak Tani. Di saat malam tiba, terdengarlah suara petir yang sangat kuat di atas bukit dan membangunkan semua makhluk hidup yang tertinggal di sekitar bukit. Tak selang beberapa lama, hujan pun turun dengan sangat derasnya dan membanjiri di sekitar kaki bukit, termasuk kebunnya Pak Petani. Semua tanaman terendam air hujan. Keesokan paginya, semua makhluk hidup terkejut dengan keadaan kebunnya Pak Petani, sehingga melihat kebunnya Pak Petani sudah terendam air dan rusak, sehingga tidak ada satu tanaman pun yang selamat. Pak Petani datang dan sangat terkejut melihat keadaan kebunnya. Beliau sedih dan menangis melihat tanamannya yang rusak. Beliau teringat akan perselisihan yang terjadi kemarin. Beliau sangat menyesal atas sikap dan semua perkataan yang telah diucapkannya. Andai kata waktu bisa terulang kembali, beliau ingin memberikan tanaman tersebut kepada kawanan kelinci. Namun sayang, semua sudah terjadi dan waktu pun tidak bisa terulang kembali. Nah, anak-anak Bunda, dari cerita drama tadi, apa hikmah pelajaran yang bisa kita ambil? Ayo, siapa yang tahu angkat tangannya? Ya sudah. Apa dek? Yang pertama apa dek? Kita tidak boleh kikir untuk sesama yang sedang membutuhkan pertolongan, membantu yang sedang membutuhkan pertolongan. Yang kedua, kita tidak boleh sombong karena semua rezeki dan karunia yang saat ini sedang kita rasakan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita tidak boleh menghina dan merendahkan makhluk hidup lainnya, karena kalau kita merendahkannya berarti kita juga merendahkan Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melihat penampilan pentas seni dari teman-teman kita, yaitu gerak dan tari dengan judul Aneka Tingkah Binatang. Pastinya anak-anak Bunda sudah tidak sabar kan ingin melihat. Kalau begitu, mari kita saksikan bersama-sama. Sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, ingin tanya, apakah anak-anak Bunda semuanya senang? Alhamdulillah kalau semuanya senang. Bagaimana Bunda penampilan dari anak-anak kita tadi? Hebat-hebat kan? Ternyata anak-anak kita hebat-hebat dan pintar-pintar semuanya. Ini semua tidak terlepas dari peran bundanya juga loh. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas support, dukungan, kerjasama dan doa dari bunda-bunda semua. Sebelum kita berpisah, mari anak-anak Bunda kita doakan doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dzunubi wali
Al-Ghafirah. Artinya, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal jenis-jenis hewan dan tanaman. Di pagi yang cerah ada si raja hutan lagi berjalan. Halo, perkenalkan, nama saya Singa, si raja hutan. Saya memiliki kaki 4 dan memiliki ekor. Bunyi suara saya, au.
elang berkepala seperti binatang lainnya. Kami adalah kelinci. Kami senang hidup berkelompok. Di hutan kami mendapat cukup banyak makanan. Kami berjalan dengan cara melompat-lompat. Di hutan, semua hidup saling berdampingan. Seperti para gajah, tubuh kami lebih besar dari hewan lainnya, dan kami memiliki hidung atau kami biasa menyebutnya lalai yang panjang. Dan aku adalah si harimau yang selalu mengaum jikalau lapar. Semua hewan yang tinggal di hutan, jika mendengar auman aku, mereka pasti langsung berlari-lari. Nah, perkenalkan, aku adalah si ayam jago. Akulah yang selalu membangunkan para hewan penghuni hutan jika pagi telah tiba. Suaraku bunyi seperti kukuruyo, kukuruyo, kukuruyo. Kami adalah sekelompok burung yang tinggal di pepohonan. Kami adalah burung. Sebagian tubuh kami memiliki warna yang indah, dan kami memiliki sayap untuk terbang. Aku memiliki leher yang panjang dan bertubuh tinggi. Aku suka memakan daun. Inilah kami, tanaman yang indah. Kami adalah bunga matahari. Kami memiliki tangkai yang tinggi serta berwarna kuning terang. Kami adalah sapi yang sering berada di pinggir sawah. Kami berkaki 4. Kami sangat menggemaskan. Inilah kami, hewan dan tanaman yang saling hidup berdampingan di hutan. Dan kami adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.